warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu hadis Ibu Hajah Debbie Bik Nabilatul Fauziah. Sebelumnya, kenalin saya Cynthia dari MPI 1A. Saya di sini akan membahas tentang hadis riwayah dan hadis sirah. Yang pertama ada hadis riwayah. Nah, kemudian apa saja sih yang dipelajari di hadis riwayah ini? Adalah suatu hadis yang menjelaskan tentang suatu perkataan Nabi, baik dari persetujuan beliau, perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, ketelitian segala redaksinya, yang pada intinya hadis ini berasal dari Nabi SAW, baik perbuatan, sifat, dan lain-lain, dan perawilah yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan yang kedua ada ilmu hadis sirayah. Dan apa saja sih yang dipelajari di hadis sirayah ini? Ilmu hadis sirayah adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukum periwayatan dalam hadis, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, dan suatu hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Dan di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan kedua hadis tersebut. Perbedaan kedua hadis tersebut. Yang pertama itu ada hadis riwayah. Hadis riwayah itu yang membahas segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW, dan bertujuan memelihara syariah Islam. Sedangkan hadis sirayah adalah suatu hadis yang mempelajari tentang hakikat, sifat-sifat, dan kaidah-kaidah dalam periwayatannya, dan bertujuan untuk meneliti hadis berdasarkan kaidah-kaidah dalam periwayatannya. Atau yang lebih simpel, perbedaan kedua hadis tersebut adalah kalau hadis riwayah adalah suatu hadisnya, sedangkan hadis dirayah adalah suatu ilmu hadisnya. Sekalipun berbeda hadis riwayah dengan hadis sirayah, namun kedua hadis tersebut tidak dapat dipisahkan. Hubungan kedua hadis tersebut adalah suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, atau juga disebut syai'an mutalaziman. Di antara perannya adalah meriwayatkan, menghimpun, menelusuri, memfilter, dan mengklasifikasikan kepada berbagai tingkatan dan aneka macam, dan juga yang membedakan mana yang hadis dan mana yang bukan hadis, mana yang hadis Nabi SAW dan mana yang perkataan atau fatwa sahabat, mana hadis yang diterima dan mana hadis yang ditolak atau yang disebut dengan hadis mardud. Oleh karena itu tidak ada faedahnya ilmu hadis riwayat tanpa disertai dengan ilmu hadis dirayah. Nah, dapat kita ketahui juga atau sesuatu yang harus kita pelajari itu tentang sejarah ilmu hadis riwayah dan dirayah ini. Dalam sejarah, ilmu hadis riwayah dan dirayah tidak lahir begitu saja. Pada awalnya, perkembangan ilmu hadis lebih banyak berorientasi pada riwayah hadis atau ilmu hadis riwayah itu. Namun, bukan berarti ilmu hadis riwayah itu belum ada ya. Sebenarnya, ilmu hadis riwayah itu sudah ada, melainkan ilmu itu belum menjadi arus utama bagi ilmu hadis ya. Meski demikian, secara kelahirannya dalam bentuk karya tulis, sebenarnya ilmu dirayah itu lebih dulu lahir daripada ilmu riwayah. Secara khusus, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan, kecenderungan, pola, dan isu kajian hadis. Nah, perlu kita ketahui juga siapa orang yang pertama kali yang memperkenalkan ilmu riwayah dan ilmu dirayah dalam ilmu hadis. Yang memperkenalkan ilmu itu Al-Rahma Hurmuzi.
Beliaulah yang pertama kali memperkenalkan kedua hadis tersebut. Dalam kitabnya Hadis Al-Fasl Baina Rawi wal Wa'i. Di kitab itulah beliau membuat pembahasan khusus tentang kriteria periwayat yang menguasai kedua cabang ilmu hadis tersebut. Kemudian ada juga yang membagi ilmu hadis menjadi 3 kategori, yaitu Abu Sama Al-Maqdisi. Beliau membagi hadis tersebut menjadi 3 kategori dan lebih rinci, meskipun pada dulu tidak ada penyebutan hadis riwayah dan diroyah. Dan menurut beliau, kategori yang pertama adalah ilmu yang secara khusus membahas tentang penyebaran dan transmisi hadis, baik melalui hafalan maupun tulisan. Yang kedua itu ilmu yang membahas tentang kritik dan sanad. Dan yang ketiga adalah ilmu tentang kritik dan pemahaman matan hadis. Nah, kemudian pembagian ini disederhanakan lagi oleh Ibnul Akhfani dalam kitabnya Irsyadul Qasid la Asnal Maqasid fi Anwa'il Ulum, dan dinamailah kedua hadis tersebut dengan istilah ilmu hadis riwayatan yang menunjuk pembagian pertama kategori al-maqsidi, dan ilmu hadis riwayatan yang menunjuk pada jenis kedua dan ketiga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penemu istilah ilmu riwayat dan ilmu diroyah adalah An-Nabil Ad-Dahlak, sedangkan yang merumuskan dan mematangkan pembagian hadis itu adalah Ar-Rahman Hurmuzi. Sementara ada yang mempopulerkan, yaitu Ibnul Akhwani. Nah, inilah sejarah-sejarah perkembangan hadis riwayat dan hadis diroyah yang dapat saya sampaikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.